Halo teman-teman, kembali lagi saya mengulas alur cerita film animasi bertema sejarah alternatif, yaitu Konpeki no Kantai, Deep Blue Fleet dalam bahasa Indonesia dan Armada Biru Tua dalam bahasa Inggrisnya. Secara umum, film ini menceritakan tentang kembalinya Laksamana Yamamoto ke masa lalu, membangun teknologi yang lebih maju untuk memperkuat armada angkatan laut Kekaisaran Jepang. Yamamoto kembali dengan ambisi besar, yaitu untuk merubah sejarah Perang Pasifik. Jepang bukan hanya akan berurusan dengan sekutu, tetapi juga baku hantam dengan Nazi Jerman. Pada tanggal 18 April 1943, sebuah adegan epik langsung disuguhkan di awal film, di mana pesawat Amerika berhasil menembak jatuh pesawat Laksamana Yamamoto di Bougainville, Kepulauan Solomon. Jepang akhirnya menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Entah apa yang terjadi, waktu berputar mundur 38 tahun ke masa lalu, yaitu di tahun 1905. Yamamoto terbangun dari pingsannya di kapal penjelajah Jepang, yaitu kapal Nishin. Setelah diberitahu tanggal yang berlangsung, Yamamoto berusaha mengingat rentetan peristiwa yang terjadi. Saat semua ingatannya kembali, Yamamoto memutuskan untuk memakai nama kecilnya di masa lalu, yakni Isoroku Takano. Ia bersumpah untuk menggunakan pengetahuannya selama 38 tahun ke depan untuk memastikan bahwa Jepang tidak akan membuat kesalahan yang sama. Prioritas pertama Yamamoto adalah menjadi ujung tombak program konstruksi angkatan laut besar-besaran dengan kode nama Konpeki no Kantai, yang artinya Armada Biru Tua. Program ini melibatkan pembangunan armada besar kapal perang, super karir canggih, kapal selam nuklir, pesawat jet tempur, dan semua persenjataan yang lebih modern. Beberapa pihak berusaha menggagalkan rencananya dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Yamamoto. Sementara di timeline berbeda, Jerman menyerbu daratan Eropa dan penandatanganan Fakta Tripartit. Saat itu juga, Amerika masih di posisi netral dan belum berperang dengan negara manapun. Selanjutnya, Yamamoto bertemu dengan Letjen Otaka yang juga terbawa kembali ke masa lalu. Yamamoto, Otaka, dan sekelompok perwira terpilih berencana akan melakukan kudeta terhadap rezim militer Angkatan Darat demi mensukseskan rencana mereka untuk mengubah sejarah Perang Dunia Kedua. Mereka kemudian mengambil tindakan penculikan dan melengsarkan Perdana Menteri Hideki Tojo dan mengangkat Letjen Otaka sebagai gantinya. Yamamoto dan Otaka akan melengsarkan siapa saja yang menentang dan hanya akan merekrut orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Otaka yang menjadi Perdana Menteri baru memutuskan negosiasi perdamaian antara Amerika dan Jepang yang diumumkan melalui media beberapa saat sebelum serangan Pearl Harbor dimulai. 2 jam sebelum penyerangan dimulai, armada Angkatan Laut Jepang berkumpul untuk melakukan serangan ke armada Pasifik Pearl Harbor. Dalam fakta sejarah, serangan pertama Jepang dimulai sekitar jam 7 pagi. Tetapi kali ini, Jepang melakukan serangan di waktu subuh. Yamamoto dan Otaka, dengan berbekal pengetahuan di masa depan, terus berusaha mengendalikan jalannya pertempuran, agar hasil perang nanti dapat sesuai dengan yang mereka inginkan. Serangan Jepang ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat berlangsung selama 2 hari dan berhasil menduduki Hawaii. Jepang kemudian menjadikan Hawaii sebagai pangkalan utama mereka. Sementara kapal USS Enterprise yang mendapat laporan serangan Jepang ke Pearl Harbor akhirnya memutuskan untuk kembali. Tetapi mereka dihadang oleh puluhan kapal Jepang yang telah menguasai pangkalan Angkatan Laut Amerika. Presiden Amerika Serikat yaitu Henry Roosevelt kemudian secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan mengambil bagian dalam Perang Dunia Kedua. Di samping itu, Jepang merasa khawatir tentang kemungkinan pemindahan armada Amerika ke Atlantik. Mereka kemudian meluncurkan serangan udara di terusan Panama yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dan Atlantik. Bukan hanya serangan udara, Jepang juga mengerahkan pasukan kapal selam. Serangan udara Jepang yang dikombinasi dengan serangan kapal selam berhasil menghancurkan dan menyebabkan kerusakan parah pada kanal, sehingga Angkatan Laut Amerika tidak bisa mengakses jalur Panama. Bara, yang merupakan komandan pasukan penyerang terusan Panama, ditarik kembali ke Tokyo untuk diberi ucapan selamat oleh Yamamoto dan Otaka.
Di sini, Yamamoto juga memberitahu bahwa dia dan pasukannya akan ditugaskan untuk berpatroli ke perairan Pasifik, di mana nantinya mereka akan membuat garis radar di jalur yang akan dilewati oleh pesawat pengebom Amerika, yaitu pesawat B-30 yang akan melakukan pengeboman di ibu kota Tokyo. Beberapa saat kemudian, pesawat pengebom Amerika yang dipimpin oleh James Doolittle mulai memasuki garis radar. Angkatan Udara dan Angkatan Darat Jepang yang sudah siap siaga langsung mencegat pasukan pengebom Amerika dengan serangan darat maupun udara yang lebih canggih. Timeline selanjutnya, pihak Amerika Serikat mengerahkan armadanya dari pelabuhan Belanda untuk menyerang Jepang. Jepang lalu menyortir armadanya yang berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Hawaii menjadi dua bagian. Satu untuk menghadapi serangan armada Amerika dan yang kedua dikerahkan untuk menyerang pelabuhan Belanda. Pertempuran udara pun pecah antara pasukan Amerika dan Jepang. Dalam pertempuran ini, Amerika berhasil meledakkan kapal induk Akagi. Jepang lalu menggunakan senjata andalan mereka dengan sistem yang lebih maju, menghancurkan sekelompok pesawat Amerika yang hendak menyerang. Setelah itu, Takasugi terbang seorang diri ke kapal induk Amerika. Dia meminta kepada atasan Amerika agar menarik semua pasukan dan menyerahkan diri kepada Jepang. Akan tetapi, Amerika menegaskan bahwa mereka tidak mungkin akan menyerah begitu saja. Di sisi lain, pasukan elit Jepang melakukan operasi amfibi di Pasifik Selatan dan melancarkan serangan dadakan di Kepulauan Carolines. Sementara pesawat anti kapal selam diluncurkan untuk melakukan pengintaian bersenjata terhadap kapal selam Amerika yang beroperasi di sana. Selain itu, Jepang juga mengerahkan armada angkatan laut yang terdiri dari kapal induk, kapal perang, dan kapal selam untuk beroperasi dari Hindia Belanda yang kita kenal sekarang sebagai Republik Indonesia sampai ke perairan Solomon. Di perjalanan, armada Jepang bertemu dengan armada Amerika yang juga sedang beroperasi. Kapal selam Jepang kemudian meluncurkan 4 torpedo dan melumpuhkan 2 kapal Amerika. Amerika mengalami kesulitan menghadapi serangan Jepang dalam cuaca buruk. Timeline selanjutnya, Presiden Amerika bersama para perwira berencana akan meluncurkan serangan ke Pearl Harbor yang sekarang dikuasai Jepang. Dalam upaya merebut Pearl Harbor, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Laksamana Morgan sempat berlabuh di Pulau Caledonia Baru yang sudah dipasang ranjau laut oleh pasukan Jepang. Setelah mendapat laporan dari pesawat pengintai, pasukan Jepang yang didukung dengan kekuatan pesawat tempur, pesawat amfibi, kapal tender, dan kapal selam melakukan serangan bersamaan. Saat pasukan Amerika hendak menghindar dari serangan itu, kapal mereka membentur ranjau laut yang dipasang pasukan Jepang. Akibatnya, semua kapal Amerika yang ada di situ hancur tanpa perlawanan. 3 hari setelah penyergapan Caledonia Baru, pasukan udara Jepang menyerbu Pulau Natal yang dipicu oleh pemberontakan tentara India terhadap perwira Britania Raya. Di saat yang sama, pasukan Amerika mengirim 15 unit pesawat bomber untuk menyerang pangkalan Jepang di Pearl Harbor. Pesawat-pesawat ini menjatuhkan bom dan berhasil melumpuhkan 4 kapal induk Jepang yang berusaha menghalau mereka. Sialnya, ketika pesawat Amerika hendak mendarat di bandara Pearl Harbor, kapal Yamato versi modern kemudian menghujani bandara Pearl Harbor dengan serangan bertubi-tubi. Akibatnya, Amerika gagal merebut kembali pangkalan mereka dari pendudukan Jepang. Pada tanggal 19 November 1943, Yamamoto dan Otaka membahas proyek Manhattan yang sedang dikembangkan oleh Amerika dengan bantuan Britania Raya dan Kanada. Dari proyek inilah awal terciptanya bom atom, yang dalam sejarah Amerika akan menjatuhkannya ke kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Untuk mencegah hal itu terjadi, pasukan udara Jepang lalu menyerbu kompleks Los Alamos dan menggagalkan proyek Manhattan. Kemudian, 2 pesawat Jepang dikirim ke Washington DC untuk menjatuhkan selebaran surat perdamaian dan juga menjatuhkan sebuah bom tiruan tepat di halaman Gedung Putih. Hal itu membuat Presiden Henry Roosevelt sangat marah kepada Jepang dan berjanji akan meratakan Jepang dengan bom yang sedang dikembangkan. Akan tetapi, ia begitu terkejut saat menerima laporan bahwa proyek Manhattan telah gagal setelah Jepang melakukan pengeboman. Presiden Roosevelt akhirnya meninggal akibat serangan jantung. Scene berganti di mana Jerman tengah bertempur melawan Uni Soviet dan berhasil menguasai sebagian wilayah Soviet.
Akan tetapi, Simbah Hitler marah kepada Jepang karena sebelumnya Jepang menolak permintaan Jerman untuk menginvasi Uni Soviet dari dua sisi. Hitler yang merasa bahwa Jepang telah mengkhianatinya, kemudian berencana akan meluncurkan senjata nuklir yang masih dalam proses pengembangan terhadap Jepang. Otaka dan Yamamoto rupanya sudah memperhitungkan bahwa Nazi Jerman akan menggunakan kekuatan militernya untuk berperang melawan Jepang. Jepang menyadari ancaman itu dan khawatir Jerman akan menembakkan senjata nuklirnya. Sebagai tindakan pencegahan, Jepang lalu mengirim 3 pesawat Fuji untuk menghancurkan fasilitas pengembangan senjata nuklir Jerman di Nuremberg. Selain itu, Jepang juga merekrut Albert Einstein untuk bekerja sama dengan mereka. Setelah itu, Yamamoto bertemu dengan Kokone, memberitahu bahwa Jepang akan memberikan perlindungan penuh kepada orang-orang Yahudi dan meminta kepada orang-orang Yahudi untuk pergi ke tempat perlindungan baru yang disebut dengan Republik Oriental Yerusalem yang didirikan pada tahun 1944. Di samping itu, si Pak Hitler dengan gaya khasnya memberikan pidato semangat juang bahwa kekuatan militer dan persenjataan Jerman akan membuat Jerman lebih menonjol di mata dunia. Di kondisi lain, saat ketiga pesawat Fuji baru saja tiba di Nuremberg, rupanya telah terjadi pertempuran udara antara pesawat Inggris dan pesawat Jerman. Serangan udara Inggris begitu mudah dipatahkan oleh pesawat Mi-262 dan Messerschmitt Mi-163 milik Luftwaffe. Jepang lalu mengambil kesempatan menjatuhkan peluru kendali di fasilitas pengembangan senjata nuklir milik Jerman. Saat mereka akan kembali, pertempuran sempat terjadi dengan pesawat Jerman sebelum mereka pergi melarikan diri. Hitler yang mendapat laporan atas kejadian tersebut memarahi Hermann Göring karena telah gagal mempertahankan fasilitas nuklir secara memadai. Ia kemudian berencana akan melakukan serangan balik ke armada Jepang